Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Umi Rosidania NIM T20194051, Alifil Fauzia T20194055, Edi Pameriani dengan saya sendiri T20194057, Hikmawati T20194061, David Prayogo T20194077 akan menjelaskan tentang simbol-simbol peta. Yang pertama yaitu pengertian simbol peta. Apa itu simbol? Simbol adalah suatu media komunikasi grafis yang berupa gambar atau tanda. Secara sederhana, simbol diartikan sebagai suatu gambar atau tanda yang mempunyai makna sebagai alat untuk melakukan komunikasi antara pembuat dan pengguna peta. Lebih sederhananya, simbol peta adalah tanda yang ada pada peta. Yang kedua yaitu fungsi simbol. Fungsi simbol menurut Robinson mengatakan bahwa simbol adalah suatu alat yang berfungsi untuk menggambarkan keadaan medan dan letaknya di dalam peta. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis simbol pada peta. Jenis-jenis simbol pada peta itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu simbol titik, yang kedua yaitu simbol warna, dan yang ketiga adalah simbol garis. Yang pertama yaitu simbol titik. Nah, simbol titik ini biasa digunakan untuk mewakili suatu lokasi atau tempat. Bentuk dari simbol titik itu seperti titik, bulat, persegi panjang, dan bentuk yang lainnya. Yang kedua yaitu simbol warna. Nah, simbol warna ini biasanya digunakan para pembaca untuk menangkap makna pada peta. Nah, gunanya agar kita dapat membedakan warna-warna yang ada pada peta. Untuk mengetahui suatu tempat, seperti warna biru itu melambangkan adanya lautan atau perairan. Atau seperti juga pada dataran tinggi maupun dataran rendah, dan warna-warna lain sebagainya. Yang ketiga yaitu simbol garis. Nah, simbol garis ini biasanya digunakan untuk mewakili data geografi berupa jarak. Biasanya simbol garis ini dibentuk dengan 2 buah titik. Contoh dari simbol garis ini seperti garis hitam, garis merah, garis titik-titik, garis lengkung, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu simbol budaya. Simbol budaya adalah simbol yang mewakili kenampakan dari budaya. Nah, di sini ada simbol dari kenampakan budaya, yaitu ada jalan raya, jalan desa, kota kecil, kota administratif, dan ibu kota negara. Selanjutnya yaitu simbol kenampakan alam. Nah, simbol kenampakan alam biasanya mewakili kenampakan pada alam seperti sungai, gunung, danau, dan juga rawa, dan simbol-simbol yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh simbol titik, antara lain kotak merah yang berarti ibu kota negara, lingkaran di tengahnya ada tanda merah itu berarti ibu kota provinsi, lingkaran di tengah hitam itu berarti ibu kota kabupaten atau kota. Kemudian lingkaran kecil yaitu berarti kecamatan atau kota lain. Lingkaran dan di tengahnya ada gambar jangkar menandakan pelabuhan. Lingkaran di tengahnya ada gambar pesawat terbang berarti bandar udara. Segitiga berwarna hitam itu berarti gunung berapi tapi tidak aktif atau mati. Kemudian segitiga tanda merah itu berarti gunung berapi yang aktif. Tanda arah atau tanda orientasi. Tanda U berarti utara, tanda UTL berarti utara timur laut, tanda TL berarti timur laut, tanda TTL berarti timur laut, tanda T berarti timur, tanda TTG berarti timur tenggara, tanda TG berarti timur tenggara, tanda STG berarti selatan tenggara, tanda BBD berarti
barat daya. Kemudian tanda B berarti barat, tanda BL berarti barat laut, tanda UBL berarti utara barat laut, tanda S berarti selatan. Kemudian tanda SBD berarti selatan barat daya. Tanda BD berarti barat daya, tanda BBD berarti barat daya. Tanda B berarti barat. Kemudian tanda BBL berarti barat laut. Saya di sini akan menjelaskan contoh simbol-simbol umum yang dipergunakan dalam pembacaan peta. Yang pertama itu ada danau, yang kedua ada bedadung yang tandanya kayak garis-garis, yang ketiga itu aspal, yang keempat gas alam, yang kelima itu ada sungai, yang keenam pembangkit listrik yang bentuknya seperti segitiga, terus ada kabel-kabelnya. Terus yang keenam ada perikanan yang dilambangkan dengan ikan. Yang ketujuh yaitu pariwisata, dan yang terakhir itu batu bara. Selanjutnya saya akan menjelaskan simbol garis, di mana garis tebal lurus itu menandakan batas negara. Yang kedua ada garis agak tebal tapi putus-putus itu menandakan batas provinsi. Sedangkan garis lurus agak sedikit pudar dari batas negara tadi itu menunjukkan jalan negara. Dan ada garis panjang tanpa putus-putus itu menandakan jalan raya. Dan ada garis atau garis dua seperti ada tangga itu menandakan bahwa mengartikan rel kereta api. Ada juga simbol garis satu, misalkan seperti huruf Y warna coklat itu menandakan sungai. Terus ada garis agak melengkung, garis dua itu bisa disebut juga dengan jalan raya. Jadi jalan raya di sini bisa menggunakan garis lurus atau bisa juga menggunakan garis dua melengkung. Selanjutnya jalan lain di desa itu seperti garis berwarna agak kecoklatan itu disebut dengan jalan lain negara, jalan lain desa. Nah, untuk selanjutnya seperti angka plus banyak berwarna merah itu menandakan batas dari suatu negara. Sedangkan kalau tanda plus titik itu menunjukkan bahwa tanda tersebut merupakan batas provinsi. Sedangkan garis putus-putus dan ada titiknya di atas itu menandakan bahwa simbol tersebut menunjukkan batas suatu daerah. Akan menjelaskan tentang simbol warna. Warna yang pertama ialah warna hijau. Warna hijau mempresentasikan suatu wilayah dataran rendah. Yang kedua ialah warna biru. Warna biru mempresentasikan wilayah perairan yang ada di bumi, bisa berupa sungai, danau maupun laut. Kemudian warna putih. Warna putih menggambarkan kenampakan alam berupa lapisan es atau gletser yang ada di permukaan bumi. Dan yang terakhir yakni warna coklat, orange, dan kuning menggambarkan kenampakan alam berupa dataran tinggi. Untuk lebih lengkapnya lagi sudah tersedia di samping berupa tabel. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.